Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad, yaitu sebuah kitab yang berbicara tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita masih dalam pembicaraan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas kaidah penting dalam beriman kepada sifat-sifat Allah dan bagaimana memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat Allah. Kaidah yang paling penting adalah mengimani sesuai zahirnya, tidak ditakwilkan kecuali dengan takwil yang sahih, yang ada contohnya dari generasi salaf. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana penulis mengutip ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, ini kita ingatkan kembali karena ini penting selalu ingat kaidahnya. Imam Syafi'i berkata, amantu billahi wa bima jaa'a 'anillahi ala muradillahi. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada ayat Allah sesuai yang Allah maksudkan, sesuai maksud yang Allah inginkan. Wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa'a an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku juga beriman kepada Rasulullah dan hadis-hadis beliau sesuai dengan maksud yang beliau inginkan. Artinya kita biarkan secara zahir dan tidak kita tafsirkan menurut kemauan kita. Kemudian Imam Ibnu Qudamah rahimahullah memberikan kesimpulan, wa ala hadza daraja salaf wa a'immatul khalaf radhiyallahu anhum kulluhum muttafiquna alal ikrari wal imrari wal itsbat lima warada minas sifat fi kitabillah wa sunnati rasulih min ghairi ta'arrudin li ta'wilih. Inilah kata beliau jalan yang ditempuh ulama salaf dan ulama pengikut mereka dari generasi berikutnya. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Apa jalan yang mereka tempuh? Kulluhum muttafiquna. Semuanya sepakat alal ikrar, untuk mengakui
wal imrar, dan membiarkan, wal itsbat, serta menetapkan sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa berbuat lancang dengan cara mentakwilkannya. Jadi inilah manhajus salaf yang ditempuh oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai dari masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4. Sengaja di sini beliau mengutip perkataan Imam Syafi'i, karena seringkali ada orang yang mengklaim pengikut mazhab Syafi'i, namun akidahnya malah berseberangan dengan akidahnya Imam Syafi'i. Tidak ada satu riwayat pun Imam Syafi'i mengingkari istiwa Allah di atas arsy. Yang ada riwayat beliau mengimaninya. Tidak ada satu riwayat pun beliau mengingkari Allah memiliki tangan. Tidak ada satu riwayat pun beliau mengingkari Allah memiliki wajah, atau menakwilkannya dengan mengatakan maksudnya bukan tangan, maksudnya bukan wajah. Tidak ada. Namun banyak orang yang mengklaim pengikut Imam Syafi'i malah menyelisihi akidah beliau. Dan terkadang orang-orang yang mengklaim pengikut Imam Syafi'i, mereka juga suka mencelah kalau ada golongan selain mereka yang tidak ikut fikih Syafi'i atau tidak ikut fikih salah satu dari imam mazhab. Mereka celah, padahal itu bukan tercelah. Tercelah itu kalau tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Imam-imam mazhab ini bisa benar bisa salah. Kalau benar kita ikuti, kalau salah jangan diikuti. Namun yang ingin kita sorot di sini, di satu sisi mereka menyalahkan orang yang tidak ikut fikih 4 mazhab, khususnya fikih Syafi'i, tapi di sisi lain mereka sendiri malah menyelisihi akidah 4 mazhab, menentang akidah Imam Syafi'i. Lalu yang mereka jadikan sebagai panutan Abul Hasan Al-Asy'ari. Seandainya mereka jadikan panutan mereka dalam akidah Imam Syafi'i, itu lebih selamat. Kok Abul Hasan Al-Asy'ari yang dijadikan panutannya? Atau Abu Mansur Al-Maturidi? Makanya akidah mereka dinisbatkan kepada orang yang menemukan akidah tersebut, membuat-buat akidah tersebut. Tidak disebut akidah Ahlus Sunnah, disebut akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Tapi akidah 4 mazhab, 4 imam ini disebut akidah Ahlus Sunnah, karena mereka mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seandainya akidah ini perlu dinisbatkan kepada orang, tentu lebih pantas kita ikut akidah Syafi'iyah daripada akidah Asy'ariyah. Seandainya boleh akidah itu merujuk kepada pendapat seseorang, lebih pantas mengikuti Imam Syafi'i daripada Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan bersamaan dengan itu juga Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri ternyata beliau malah bertobat dan rujuk dari pendapat-pendapat lamanya yang bertentangan dengan syariat. Baik, jadi ini manhaj Ahlus Sunnah dalam beriman kepada ayat-ayat dan sifat Allah, mengimani sesuai dengan zahirnya. Kemudian sudah kita bahas juga
dua ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah. Ayat yang pertama menjelaskan tentang sifat wajah, yaitu surat Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika, dan akan tetap kekal wajah Rabbmu Dzul Jalali wal Ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan. Ini alhamdulillah sudah kita bahas. Ahlus sunnah mengimani Allah memiliki wajah sesuai dengan hakikat. Maksudnya ini bukan kiasan. Bukan kata kiasan, tapi ini adalah hakikat. Wajah betul-betul wajah, tidak dimaksudkan lain. Begitu pula ayat yang kedua sudah kita bahas, surat Al-Maidah ayat ke-64. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Maka ayat ini menjelaskan Allah memiliki tangan. Tangan Allah ada dua. Maka Allah memiliki wajah, juga memiliki tangan, namun tentu tidak sama dengan wajahnya makhluk. Tidak pula sama dengan tangannya makhluk. Wajah Allah dan tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pembahasan ayat sifat yang ketiga, yaitu firman Allah Azza wa Jalla tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam. Beliau berkata, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Surat Al-Maidah ayat 116. Di dalam ayat ini ada penetapan an-nafs bagi Allah. Allah memiliki an-nafs. Ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 54. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabbmu telah menetapkan atas dirinya ar-rahmah, kasih sayang. Telah menetapkan atas dirinya, disebut dengan bahasa nafs. Begitu pula dalam hadis, di antara zikir yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Pujian sebanyak makhluknya dan sesuai keridhaan nafsnya atau dirinya, dan seberat arsy-Nya, dan sejumlah kalimat-kalimatnya. Ini diantara zikir Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah berkata, wa ajma' as-salaf ala thubutiha, dan ulama salaf sepakat atas adanya an-nafs bagi Allah. Tapi jamaah sekalian, ulama beda pendapat. Itu pantasnya disebut diri Allah atau sifat Allah.
pendapat yang dikuatkan Syekh Ibnu Utsaimin, begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan mayoritas ulama. Itu lebih pantas disebut diri Allah atau zat Allah, bukan sifat Allah. Namun kita mengimani Allah memiliki nafs. Apa arti nafs? Zat Allah. Bahkan sering kita mengatakan zat Allah, padahal lebih pantas dikatakan nafs Allah. Karena itulah yang berdasarkan dalil. Itulah yang berdasarkan dalil daripada zat Allah. Jadi arti nafs adalah zat. Lebih tepat disebut zat, bukan sifat. Maka ulama salaf mengimani, sepakat mereka mengimani Allah memiliki nafs, memiliki zat seperti yang Allah kabarkan. Tetapi bagaimana cara mengimaninya? Alal wajhil laik bihi. Kita imani sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Bagaimana zat Allah itu? Tentu zatnya sesuai keagungan dan kebesarannya. Fayajibu itsbatuha lillah, maka wajib kita menetapkan nafs untuk Allah. Kita mengimaninya min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamthilin, tanpa melakukan 4 perkara. Sebagaimana sudah sering kita bahas, yang pertama tidak boleh melakukan tahrif, yaitu menyimpangkan maknanya. Yang kedua tidak boleh melakukan ta'til, tidak boleh diingkari. Yang ketiga tidak boleh melakukan takyif, menggambarkan zat Allah enggak boleh. Bahkan sekedar bertanya, kaif? Bagaimana sih zat Allah? Itu pertanyaan sudah bid'ah. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah. Jadi enggak boleh kita gambarkan. Yang ketiga, yang keempat, tidak boleh kita serupakan dengan sifat makhluk. Makhluk juga memiliki nafs. Sebagaimana dalam ayat ini, Nabi Isa berkata, ta'lamu ma fi nafsi. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada dalam nafsi, diriku. Jadi makhluk juga punya nafs. Makhluk juga punya zat. Tapi tentu tidak sama antara zat Allah dan zat makhluk. Baik, kita masuk ayat berikutnya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa jaa'a rabbuka, dan Rabbmu datang. Surat Al-Fajr ayat ke-22. Dan firman Allah, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Tidaklah yang mereka tunggu kecuali kedatangan Allah kepada mereka. Surat Al-Baqarah ayat 210. Inilah ayat sifat yang keempat. Sifat Allah yang keempat. Jadi yang pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga nafs. Tapi sekali lagi nafs lebih tepat disebut zat, bukan sifat. Kemudian yang keempat, al-maji wal ityan. Sifat al-maji wal ityan artinya sama. Allah datang. Allah memiliki sifat datang. Datang ke mana? Datang kepada makhluk di hari kiamat untuk memberikan keputusan, untuk mengadili dan memberikan keputusan bagi makhluk. Inilah maksud ayat yang menyebutkan Allah datang. Pertama dengan lafaz ja'ah.
Surat Al-Fajr ayat ke-22. Wa ja'a rabbuk, dan Rabbmu datang. Kemudian dengan lafaz ya'ti, artinya juga sama. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Tidaklah yang mereka tunggu kecuali kedatangan Allah kepada mereka. Surat Al-Baqarah ayat 210. Jadi maksud ayat ini kedatangan Allah di hari kiamat untuk memberikan pengadilan dan keputusan. Maka kita harus mengimani Allah memiliki sifat ini. Dan ini disebut sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Sifat perbuatan Allah. Allah datang. Kata Syekh, wa ajma'us salaf ala thubutil maji' lillahi ta'ala. Ulama salaf juga sepakat mengimani sifat datang ini milik Allah Azza wa Jalla. Tetapi bagaimana caranya Allah datang? Maka kita yakin kedatangan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Namun persisnya bagaimana caranya, kita tidak tahu. Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita. Dan tentu tidak sama dengan datangnya makhluk. Jadi harus kita hindari menyamakan kedatangan Allah dan kedatangan makhluk. Dan juga jangan kita gambarkan di benak kita seperti apa datangnya Allah. Cukup kita meyakini Allah betul-betul datang, dan datangnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan tidak ada dalil bahwa yang datang bukan Allah, tapi hanya perintah Allah, urusan Allah, atau ketetapan Allah. Itu tidak seperti pemahaman ulama salaf dahulu. Baik. Jadi kita imani tanpa kita samakan dengan sifat makhluk. Kemudian sifat yang kelima dari surat Al-Maidah ayat 119. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Sama dengan surat At-Taubah ayat 100. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Maka dalam ayat ini terdapat penetapan sifat ridho bagi Allah. Terdapat penetapan sifat ridho bagi Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah ridhoi? Yang Allah ridhoi itu ada dua. Terkadang ayat mengabarkan yang Allah ridhoi adalah amalannya. Terkadang juga ayat mengabarkan yang Allah ridhoi adalah orangnya. Contohnya dalam ayat ini, Al-Maidah 119. Ini berbicara tentang orangnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Begitu pula At-Taubah ayat 100. Tentang keridhaan Allah terhadap para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Terkadang dalam ayat yang dikabarkan adalah keridhaan Allah terhadap perbuatan mereka. Dan mereka tentu tidak diridhoi kecuali karena perbuatan mereka. Contohnya jemaah sekalian, ayat yang mengabarkan keridhaan Allah terhadap amalan mereka.
Surat Az-Zumar ayat ke-7. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu bersyukur, maka Allah meridhoi kesyukuran itu bagimu. Begitu pula surat Al-Maidah ayat ke-3. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku meridhoi Islam sebagai agama bagimu. Jadi amalannya. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah meridhoi bagi kalian 3 perkara dan membenci bagi kalian 3 perkara. Apa saja 3 perkara yang diridhoi dan 3 perkara yang dibenci itu? Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. 3 perkara yang Allah ridhoi. Pertama adalah Allah meridhoi bagi kalian untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah yang paling Allah ridhoi. Mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Yang kedua yang Allah ridhoi bagi kalian adalah kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah. Tidak bercerai-berai, tetapi bersatu, namun bukan sembarang persatuan. Persatuan dengan apa? Tali Allah, dengan syariat Allah, dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu namanya tali Allah. Jadi bukan sembarang persatuan. Makanya kalau kita mengajak orang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah, lalu dia katakan kamu memecah belah umat, ini terbalik. Justru mengajak kepada sunnah, itulah persatuan yang hakiki. Karena mereka mengira bersatu itu yang penting ngumpul, walaupun akidahnya beda-beda, manhajnya gado-gado. Bukan seperti itu bersatu. Yang ketiga, wa antunasihu man wallallahu amrakum. Dan Allah meridhoi bagi kalian untuk kalian bersikap tulus kepada pemerintah yang Allah tetapkan atas kalian, yang Allah takdirkan menjadi pemimpin kalian. Bersikap tulus. Apa itu bersikap tulus? Tunduk dan patuh kepada pemerintah. Menolong pemerintah dalam kebaikan. Tunduk dan patuh dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan menolong dalam kebaikan. Memberikan masukan-masukan yang baik. Dan mendoakan kebaikan. Itu namanya bersikap tulus. Kalau mencaci maki itu bukan bersikap tulus. Kalau menggibah itu bukan bersikap tulus. Kalau berusaha melengsarkan itu bukan bersikap tulus. Maka Allah tidak ridho. Yang Allah ridhoi kita bersikap tulus kepada pemerintah. Begitu pula ada orang yang membantu pemerintah, mendukung pemerintah karena kepentingan dirinya, kepentingan dunianya, kepentingan kelompoknya, bukan kemaslahatan umat, bukan kepentingan agama. Itu juga bukan bersikap tulus, supaya dia dapat bagian dunia. Makanya orang seperti ini, kalau dia tidak dirangkul oleh pemerintah untuk mendapatkan bagian kenikmatan dunia, dia menjadi orang yang paling vokal mengkritik pemerintah. Tapi kalau dia sudah dapat proyek, dia sudah dikasih jabatan, maka dia diam. Bukan seperti itu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mendukung
Tunduk dan patuh kepada pemerintah bukan karena kepentingan dunia, bukan pula karena takut, tetapi karena turut kepada perintah Allah dan Rasulnya, demi mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis ini. Baik, ini hadis yang berbicara tentang keridhaan Allah terhadap perbuatan. Kita lengkapi hadisnya. Wa yaskhatu lakum, dan Allah membenci bagi kalian 3 perkara. Qila wa qal, yang pertama suka menyebarkan berita-berita. Hati-hati jamaah sekalian, terutama zaman sekarang, zaman medsos. Asal lihat ada yang share, langsung ikutan, padahal beritanya belum tentu jelas, belum tentu benar. Padahal beritanya mengandung ghibah, atau mengandung dusta, atau bermudarat kepada orang banyak. Ini dibenci oleh Allah. Wa idha'atal mal, dan Allah membenci bagi kalian menyia-nyiakan harta, yaitu menggunakan harta bukan untuk yang bermanfaat. Menggunakan harta bukan untuk yang bermanfaat. Wa kathratas su'al, dan Allah membenci bagi kalian banyak bertanya atau banyak meminta, suka meminta-minta. Jadi kathratas su'al itu ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, banyak bertanya, yaitu bertanya kepada orang yang berilmu, kepada ulama, tentang hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang belum terjadi. Nanya, Ustaz, kalau kita di bulan, kiblatnya mengarah kemana? Kata Ustaz, nanti kalau sudah sampai di bulan, WhatsApp saja. Nanya hal-hal yang hampir mustahil dia lakukan. Hampir mustahil dia lakukan. Itu namanya itu membebani diri, melampaui batas. Atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Iya. Penafsiran yang kedua, suka minta-minta harta manusia. Itu Allah benci. Bahkan Nabi SAW bersabda, la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Tidaklah seorang dari kalian meminta-minta, terus dia meminta-minta, sampai akhirnya dia datang di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak memiliki sekerat daging. Jadi itulah orang yang wajahnya tidak berdaging, suka minta-minta di dunia. Makanya Nabi SAW memotivasi kita untuk bekerja. Jangan meminta-minta, jangan menyandarkan hidup kita kepada orang. Sandarkan diri kepada Allah dan bekerja. Nabi SAW bersabda, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala nas atauhu aw mana'uhu. Seorang dari kalian mencari kayu bakar, lalu dia pikul di atas punggungnya, dengan itu dia bisa makan. Itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada orang, mereka beri atau mereka tidak beri. Ini motivasi dari Nabi SAW untuk bekerja. Dan beliau menukil, mengabarkan kepada kita tentang para nabi terdahulu. Kana Daud alaihi salam la yakul illa min ta'ami yadihi. Nabi Daud alaihissalam tidaklah makan kecuali dari makanan yang dihasilkan oleh pekerjaan tangannya sendiri. Karena Zakaria alaihissalam najjara. Dulu Nabi Zakaria alaihissalam seorang tukang kayu. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dulu penggembala kambing. Habis mengembala dapat gaji dari pemilik kambing tersebut. Beliau juga pernah jadi pedagang, menjualkan barang orang. Setelah dijual, beliau dapat gaji atau dapat keuntungan. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka bekerja. Jadi ini makna yang kedua, banyak bertanya, maksudnya banyak meminta-minta. Baik, jadi itu dari hadis yang menunjukkan keridhaan Allah terhadap perbuatan. Maka ulama salaf
sampai pada tingkat ijma' sepakat Allah memiliki sifat ridho. Makhluk juga punya sifat ridho, tapi tentu tidak sama ridhonya Allah dan ridhonya makhluk. Tentu tidak sama. Ridhonya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tidak boleh kita serupakan dengan ridhonya makhluk. Sifat yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang ke-6 ya. Dari surat Al-Maidah ayat ke-54. Surat Al-Maidah ayat ke-54. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lengkapnya ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan satu kaum sebagai pengganti kalian. Jadi jamaah sekalian, Islam enggak akan rugi kalau kita murtad. Kita sendiri yang rugi. Kalau kita murtad, naudzubillah, Allah gantikan kita dengan kaum yang lain. Kemudian Allah jelaskan sifat-sifat kaum tersebut. Sifat mereka yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka lembut serta penyayang terhadap orang-orang beriman. Ini sifat mereka yang kedua. A'izzatin 'alal kafirin. Bersikap tegas, tidak berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Ini sifat mereka yang ketiga. Yujahiduna fi sabilillah. Sifat mereka yang keempat, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Dan sifat mereka yang kelima, mereka tidak takut celaan orang yang mencela di jalan Allah. Ketika mereka mengamalkan tauhid, ketika mereka mengamalkan sunnah, meninggalkan syirik dan bid'ah, ketika mereka taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya, ada orang-orang mencela mereka, tapi mereka tidak takut. Sebab yang mereka takuti hanyalah murka Allah Azza wa Jalla. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, wallahu wasi'un alim. Itulah anugerah Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui. Surat Al-Maidah ayat ke-54. Di dalam ayat ini yang ingin disampaikan oleh penulis, adanya sifat al-mahabbah, cinta bagi Allah Azza wa Jalla. Dari dua sisi, Allah mencintai dan Allah dicintai. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, al-mahabbah. Adapun dalam hadis, di antaranya hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. La utiyanna ar-rayata ghadan. La utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu." Sungguh benar-benar bendera kepemimpinan perang ini, yaitu perang Khaybar, aku akan berikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa orang itu yang dimaksud? Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi disebutkan dalam hadis ini, Ali itu mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintai beliau. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau dikumpulkan semua hadis-hadis, hasil akhirnya yang paling utama umat Nabi Muhammad SAW setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Baik, jadi hadis ini menunjukkan Allah memiliki sifat cinta. Wa ajma'as salaf
ala thubutil mahabbati lillah. Kata Syekh, ulama salaf juga sepakat akan adanya sifat cinta ini bagi Allah Azza wa Jalla. Yuhibbu wa yuhab, yaitu Allah mencintai dan dicintai. Maka wajib bagi kita menetapkan sifat ini bagi Allah secara hakiki. Maksudnya ini bukan sekedar kata kiasan, tapi ini hakiki. Allah memang betul-betul mencintai. Iya. Jadi jangan kita tafsirkan misalkan maksudnya itu bukan mencintai, tapi ngasih pahala. Jangan tafsirkan begitu. Karena itu tidak ada dalilnya. Karena itu menyelisihi manhajus salaf. Allah mencintai. Walaupun makhluk juga mencintai, tapi tentu tidak sama. Mencintainya Allah dan mencintainya makhluk tidak sama. Jangankan antara Allah dengan makhluk, antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, kita pun sulit memahami bagaimana mereka mencintai. Karena tidak sama. Iya. Seperti cintanya seorang suami kepada istri satu dan yang istrinya dua, beda. Yang belum punya istri dua, dia nggak tahu rasanya. Yang jelas beda, nggak sama. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Gunung ini, yaitu Gunung Uhud, dia mencintai kita, kita pun mencintai dia. Sekarang bagaimana caranya gunung itu mencintai? Kita nggak ngerti. Tentu nggak sama dengan mencintainya makhluk, mencintainya manusia. Itu antara makhluk, sama-sama makhluk. Gunung dengan manusia, kita sudah nggak bisa menyamakan. Apalagi antara Allah dengan makhluk, tentu beda. Yang jelas mencintainya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Baik, yang berikutnya, yang ketujuh, dari surat Al-Fat ayat ke-6. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ghadiballahu 'alaihim." Allah berfirman tentang orang-orang kafir dan Allah murka kepada mereka atau Allah marah kepada mereka. Maka ini menunjukkan marah termasuk sifat Allah. Tapi siapa yang Allah marah? Kepada orang-orang kafir atau kepada para pelaku dosa. Contohnya pelaku dosa, surat An-Nisa ayat 93, tentang orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Allah marah kepadanya dan melaknatnya. Jadi Allah memiliki sifat marah. Tapi yang Allah marah adalah orang yang melakukan dosa. Makin besar dosa seseorang, makin besar pula murka Allah kepadanya. Adapun dalam hadis, di antaranya dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba kitaban. Innallaha kataba kitaban indahu fawqal arsy, inna rahmati taglibu ghadabi." Sesungguhnya Allah menulis sebuah catatan yang ada di sisinya di atas arsy. Tertulis di situ, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Jadi Allah punya dua sifat ini, sifat rahmat dan sifat murka. Tapi sifat rahmat Allah lebih besar daripada murka Allah. Iya. Maka kita harus mengimani Allah memiliki sifat marah. Juga kata Syekh, wa ajma' as-salaf ala thubutil ghadab lillah. Ulama salaf juga sepakat akan adanya sifat marah bagi Allah Azza wa Jalla. Maka wajib kita mengimaninya tanpa menyerupakan dengan marahnya makhluk. Makhluk juga marah, tapi tidak sama marahnya Allah dan marahnya makhluk. Iya. Kemudian ayat berikutnya, surat Muhammad ayat ke-28. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ittaba'u
ma askhatallah. Mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka. Murka dan marah sebenarnya sama, artinya sama. Namun dalam ayat ini disebut dengan bahasa as-sukhut atau as-sakhat, artinya sama, juga murka Allah. Syekh menyebutkan ini sifat yang ke-8, walaupun artinya sama. Dalilnya surat Muhammad ayat ke-28. Dari hadis, diantaranya doa yang dibaca Nabi SAW. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, dan aku berlindung dengan pemaafanmu dari hukumanmu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam hadis ini disebut Allah memiliki sifat as-sakhat, yaitu marah atau murka. Dan ulama juga sepakat Allah memiliki sifat ini. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, ini juga mirip, al-karahah, benci. Sebagaimana firman Allah surat At-Taubah ayat 46. Walakin karihallahum bi'athahum, akan tetapi Allah membenci keberangkatan mereka. Maksudnya keberangkatan orang-orang munafik mengikuti perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak suka. Maka Allah jadikan mereka tidak berangkat. Iya. Mereka pun mencari-cari alasan supaya enggak ikut berperang. Jadi disebutkan dalam ayat ini kariha, Allah membenci. Ini juga mirip dengan murka atau marah. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi juga disebutkan dengan lafaz yang lain, riwayat Al-Bukhari. Innallaha kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa ida'atal mal. Sesungguhnya Allah kariha, membenci bagi kalian. Qila wa qal, suka menyebarkan berita-berita. Wa kathratas su'al, dan banyak meminta-minta atau bertanya. Wa ida'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Kalau hadis yang kita bahas tadi, riwayat Muslim, susunannya ida'atal mal dulu, menyia-nyiakan harta, baru terakhir meminta-minta, banyak minta-minta. Kalau ini dibalik. Ini dalam riwayat Al-Bukhari. Iya. Jadi dalam hadis ini disebutkan Allah memiliki sifat kariha, membenci. Siapa yang Allah benci? Orang yang berbuat maksiat atau perbuatan maksiat itu sendiri. Jadi dua yang Allah benci, dua yang Allah murka, dua yang Allah marah. Orang yang melakukan maksiat dan kemaksiatan yang dia lakukan. Oleh karena itu, kita juga seperti itu. Apa yang Allah benci, kita pun benci. Kita benci perbuatan maksiat. Kita pun benci orang yang melakukannya. Hanya saja, kalau orang itu masih beriman, dia pun berhak kita cintai. Karena masih ada kebaikan yang dia lakukan. Allah mencintai kebaikan, dan Allah juga mencintai orang yang berbuat baik. Tapi kalau dia kafir, maka tidak boleh ada kecintaan sedikit pun. Namun tidak mencintai tidak berarti berbuat zalim. Berbuat zalim kepada orang kafir hukumnya haram, tidak boleh. Iya. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita sudah selesai dari pembahasan sebagian ayat-ayat sifat yang disebutkan oleh penulis kitab Lum'atul I'tiqad Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita mulai masuk dalam pembahasan sebagian hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla.
Jadi pembahasan yang akan datang hadis-hadis tentang sifat. Kalau sudah selesai itu, maka kita akan memasuki tema-tema yang lain. Jadi kitab ini banyak temanya, semua terkait dengan akidah. Namun tema awalnya yang cukup panjang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Bismillah. Putri ana usia 7 tahun. Beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Mohon Ustaz berikan dalil-dalil agar hati ana menjadi tenang. Kita katakan kepada saudara kita ini, hendaklah bersabar dan bergembira. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian telah mengambil anak hambaku. Fayaquluna na'am, para malaikat mengatakan na'am, dan Allah tentu maha tahu apa yang mereka lakukan. Qabattum thamarata fuadi, Allah berfirman lagi, kalian telah mengambil buah hatinya. Jadi istilah buah hati bagi anak itu berasal dari hadis. Fayaquluna na'am, malaikat pun berkata na'am. Allah berfirman, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Tentu Allah Maha tahu apa yang dia katakan. Malaikat menjawab, hamidaka wastarja. Dia memujimu dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ini yang kita nasihatkan kepada saudara kita ini, ucapkan alhamdulillah dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa alhamdulillah? Karena di balik itu ada kenikmatan. Di balik itu ada kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku tersebut sebuah istana di surga dan namakan itu rumah alhamd, pujian kepada Allah. Jadi hamba yang bersabar memuji Allah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ketika anaknya wafat, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Artinya apa? Dia sudah dipastikan masuk surga. Dia sudah punya rumah di surga. Dia sudah punya rumah di surga. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian hadis-hadis yang lain. Ada hadis juga yang mengabarkan anak kecil seperti ini wafat belum balik juga akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Dia akan menarik ayah dan ibunya untuk masuk surga. Anak kecil yang meninggal belum balik. Dan sudah pasti dia masuk surga. Karena dia nggak ada dosa apa-apa. Dia tidak ada dosa apa-apa. Betapa banyak orang yang punya anak sampai dewasa jadi anak durhaka, malah menjerumuskan orang tuanya ke neraka. Jadi bisa jadi Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, hendaklah kita bersabar menghadapi musibah ini dan berdoa kepada Allah minta digantikan dengan yang lebih baik. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha sebuah hadis. Kalau kita baca ketika ditimpa musibah sebuah doa, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Atau Abu Salamah yang mengajarkan kepada istrinya sebelum dia wafat. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik daripada itu.
Jadi dapat pahala, dapat ganti lagi yang lebih baik. Maka bersabarlah dan bergembiralah. Di balik musibah itu ada kenikmatan-kenikmatan bagi seorang muslim. Dan pahala sabar luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung. Dan setiap musibah adalah pengampunan dosa. Kata Nabi SAW, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukatu syakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya, walaupun hanya duri kecil yang menusuk dirinya. Duri kecil itu tidak terlalu menyakitkan, tidak terlalu membuat kita sedih. Apalagi kehilangan orang yang kita cintai, anak kita yang sangat kita cintai, sangat membuat kita sedih, maka itu akan menjadi penghapus dosa kita. Iya. Ada pertanyaan lain, silakan. Bagaimana hukum KPR rumah? Karena ada teman ana yang bilang boleh, karena kebutuhan primer. Teman ana mengatakan boleh, katanya dari ustadz. Ini bahaya nih, mengatasnamakan ustadz. Mungkin maksudnya boleh kalau KPR sesuai syariat, tidak yang mengandung riba, bukan yang mengandung riba. Contohnya riba dalam KPR apa? Denda keterlambatan membayar. Walaupun dia yakin nggak akan terlambat membayar, tapi transaksinya itu sudah mengandung akad yang riba. Dalam transaksi mengandung persetujuan terhadap riba. Dan juga dia nggak mungkin bisa menjamin. Barangkali bisa saja dia lupa. Mungkin dia sanggup membayar tapi lupa. Akhirnya terlambat bayar, dia kena denda. Ada juga penyitaan tanpa memperhatikan hak pembeli. Misalkan dia sudah bayar setengah, dia nggak sanggup lagi bayar. Terkadang mereka sita begitu saja, tanpa memperhatikan dia sudah membayar separuh. Sekarang kan dia sudah tidak punya hak sama sekali. Seharusnya jemaah sekalian, kalau orang nggak mampu lagi bayar, pertama kita berikan waktu lagi. Kalau dia sudah tidak mampu sama sekali, bisa disepakati rumah itu dijual, lalu dia bayar sisa hutangnya saja. Kalau ada lebih daripada itu uang milik dia. Tapi kalau kurang, dia juga harus tambah. Hutangnya masih kurang. Yang biasanya terjadi kan nggak begitu. Mereka sita mobil atau rumah, mereka jual, hasilnya mungkin lebih daripada hutang pembeli pertama tadi. Dan mereka dapat keuntungan berlipat-lipat. Iya. Itu contoh ribanya. Mungkin masih ada lagi riba-riba yang lain. Tapi kalau kredit syar'i tidak apa-apa. Tidak masalah. Kalau terbukti sesuai syariat, tidak mengandung riba. Betul, rumah kebutuhan primer. Tapi dalam syariat itu bukan darurat. Yang dibolehkan menerjang riba, menerjang yang haram dalam syariat, bukan masalah primer atau tidak primer, tapi itu darurat atau tidak. Sekedar butuh dalam syariat itu nggak membolehkan yang haram. Yang membolehkan yang haram
apabila sifatnya darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Itu kaidahnya. Darurat itu membolehkan yang haram. Tetapi ada juga kaidah, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu sesuai dengan kadarnya. Jadi jangan berlebih-lebihan. Contohnya ada orang nggak punya makanan apa-apa, hanya ada daging babi. Kalau dia nggak makan mati, itu contoh darurat. Daging babi pun boleh dia makan, kalau dia nggak makan mati. Tapi darurat sesuai dengan kadarnya, makan saja itu, jangan dia bungkus lagi. Kalau dia bungkus berarti melampaui batas. Iya. Jadi yang dibolehkan kalau sampai tingkat darurat. Kalau rumah kan bukan darurat. Bukan darurat. Kenapa? Nggak punya rumah, masih bisa kos. Masih bisa ngontrak. Mobil juga bukan darurat. Nggak punya mobil, naik bis. Naik angkot. Darurat itu seperti dia mau operasi, nggak dioperasi bisa mati, atau penyakitnya tambah parah. Nggak ada sumber lain selain pinjam uang riba. Itu namanya darurat. Iya. Tentang pemilu. Ini yang paling malas Anda jawab. Sudahlah ya, sudah banyak dibahas ini. Ini sudah banyak dibahas. Antum bisa carilah di internet. Karena ini juga persoalan besar. Persoalan-persoalan besar itu harusnya ditanyakan kepada para ulama, kepada orang-orang besar, orang-orang yang berilmu. Dan itu manhajus salaf. Kita kalau berurusan dengan persoalan-persoalan besar, yang ditanya itu para ulama, orang-orang yang berilmu. Makin tua umurnya, makin mendalam ilmunya, itu yang dijadikan rujukan. Kata Nabi SAW, al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Maksudnya orang tua dari segi ilmu dan umur. Iya. Hanya mungkin satu yang perlu saya ingatkan. Ketika ulama beda ijtihadnya, sebagian tetap berpandangan nggak boleh ikut pemilu karena memang pada dasarnya itu bertentangan dengan syariat. Sebagian lagi berpandangan harus ikut pemilu karena walaupun asalnya bertentangan dengan syariat, namun kalau kita tidak ikut pemilu muncul mudarat yang lebih besar. Ketahuilah jemaah sekalian, ini namanya perbedaan ijtihad. Tidak sepantasnya perbedaan ijtihad itu menjadikan kita saling bermusuhan. Itu justru yang bukan metode ahlus sunnah. Kalau perbedaan ijtihad menjadikan kita saling serang antara satu dengan yang lainnya. Dan satu hal lagi yang saya sangat sesalkan, kalau ada yang mengutip ayat menyalahkan orang yang tidak menganjurkan memilih, lalu mengutip ayat dengan nada yang kurang bagus. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dia baca ayat itu, tapi nada membacanya seperti mengejek, menghina. Ini enggak pantas. Ini sangat tidak pantas. Kita khawatir perbuatan itu bisa masuk kategori istihza, menghina, memperolok-olok ayat. Walaupun kita yakin orangnya tentu tidak bermaksud demikian, tapi sangat tidak pantas kalau ayat dibaca dengan gaya seperti itu. Maksudnya untuk menyalahkan orang yang tidak menganjurkan pemilu. Gak usah saling menyalahkan, itu ijtihad masing-masing. Dan ijtihad itu sesuai kadar ilmu masing-masing, gak bisa dipaksakan. Iya. Jangan pula orang yang menganjurkan pemilu kita katakan ahlul bid'ah, mutlak seperti itu, tidak. Tidak seperti itu. Banyak ulama ahlu sunnah yang menganjurkan pemilu apabila menghadapi kondisi yang mereka menganggap kalau tidak ikut pemilu nanti mudaratnya lebih besar. Itu ijtihad. Jangan langsung kita katakan berarti dia ahlul bid'ah, tidak. Iya, wallahu alam.
Berapa waktu lalu ada peristiwa pembantaian umat muslim di negara minoritas. Dan sekarang orang-orang kafir mulai menunjukkan solidaritasnya kepada umat muslim. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim kepada orang kafir yang mencoba menunjukkan kasih sayangnya kepada umat muslim? Ini bagus untuk kita dakwahi. Kesempatan, manfaatkan kesempatan itu untuk mendakwahi mereka. Justru kita dianjurkan meraih simpati mereka demi tujuan dakwah. Sampai-sampai dulu Nabi SAW memberikan kambing sebanyak 1 lembah kepada orang kafir Arab Badui kurang ajar. Sudah kafir, kurang ajar lagi. Dia datang kepada Nabi SAW, tidak ada salam, tidak ada basa-basi, bahasanya kasar sekali. Wahai Muhammad, sambil teriak ini, berikan saya harta. Kafir dan kurang ajar. Sahabat sudah marah semuanya. Ini Nabi diperlakukan begitu. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Nabi SAW memberikan kepadanya kambing sebanyak 1 lembah. Nggak main-main, nggak tanggung-tanggung dikasih. Itu untuk menarik simpatinya, untuk melembutkan hatinya, agar ketika dia didakwahi, mudah dia menerima Islam. Dan betul orang itu langsung masuk Islam. Bahkan dia berteriak di kampungnya, wahai kaumku, mari kita masuk Islam semuanya. Karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut jatuh miskin. Nabi SAW sudah miskin, tapi kalau ngasih sedekah, nggak tanggung-tanggung, demi agar orang itu dapat hidayah. Jadi memang ini yang disuruh bagi kita, menarik simpati mereka untuk mendakwahi mereka. Maka jadikan itu kesempatan untuk mendakwahi mereka. Tapi tidak kemudian kita menjadi cinta kepada mereka, tidak. Atau membenarkan agama mereka, tidak. Itu justru kita yang tersesat kalau begitu. Iya. Ana sholat di masjid dekat kantor dan bekerja lebih dari setengah tahun. Qadarullah, ana baru tahu kalau dalam masjid ada kuburan. Tahu karena mati listrik sehingga harus ambil wudhu ke tempat dekat kuburan. Sejak itu ana tidak lagi sholat di masjid tersebut, tapi ana sholat di musola. Apakah amalan di musola sama dengan di masjid? Hanya masjid lain jauh, hanya yang ada kuburannya dekat. Sholat jamaah itu makin banyak orang yang ikut, pahalanya pun makin besar. Tetapi kalau masjidnya ada kuburan, maka tentu kita tidak boleh sholat di situ. Bahkan dilaknat orang yang melakukannya. Kata Nabi SAW, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi dilaknat pelakunya. Maka tidak boleh kita sholat di situ. Kita bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Maka tidak apa-apa sholat di musala tersebut. Kalau bisa dapat masjid walaupun jauh, yang lebih banyak jamaahnya, tentu itu lebih bagus, pahalanya lebih besar tentunya. Lebih jauhnya itu saja sudah pahalanya lebih besar, langkah-langkahnya lebih banyak. Apalagi kalau jamaahnya lebih banyak. Apalagi kalau dia lebih sesuai sunnah, maka pahalanya akan lebih besar lagi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.